Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Tama-tama yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan pengajian atau majelis taklim ibu-ibu Al-Azhar, Ustazah Ika apa ya? Setiawati ya, lupa melulus. Ika Setiawati. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena tidak hafal nama-namanya Bu ya, tapi tidak mengurangi dari kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ibu-ibu ketua RT, atau ada ketua RT-nya? Ibunya ya. Ketuanya mah di rumah katanya. Ayo udah kalau gitu ibunya aja dah. Ibu RT 06, Ibu RT 07, Ibu RT 08, Blok A, Ibu RT 03, Ibu RT 04, Blok C. Ya, Blok B nggak ada ya. Soalnya isinya ini semua itu ular. Ada bapak ular, ada bapak apa ayam, bapak kambing. Tidak lupa yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pengajian lainnya mungkin ada yang dari pengajian di blok A, ada yang di blok B, ada yang di blok C ya. Semuanya saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat tugas dari pimpinan pengajian atau majelis taklim Al-Azhar ini
untuk mengisi tafsir ya, mengisi tafsir. Kalau tidak salah tafsir ini sudah kita bahas sampai pada surat An-Nisa ya, betul, sampai surat An-Nisa kalau tidak salah ya. Lupa karena udah lama ya, berapa bulan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat nama surat apa setelah An-Nisa? Al-An'am apa Al-Maidah? Dan Al-Maidah. Oh ya. Setelah Al-Maidah Al-An'am, terus Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus At-Taubah. Nah, dan selanjutnya Surah Al-Maidah. Ada pulpennya ya? Oh ya. Al-Maidah. Apa arti Al-Maidah, Bu? Al-Maidah itu artinya hidangan. Jadi ini surat tentang hidangan. Al-Maidah. Hidangan apa ini ya kira-kira? Roti. Tentunya kalau hidangan makanan ya, yang enak ya, Pak ya. Jadi ingat-ingat ibu sedang menghidangkan makanan apa gitu. Kalau pagi, kalau malam, kalau siang, itu hidangannya apa yang enak ya. Nah, ini tentang hidangan. Al-Maidah ini ada di dalam surat itu. Ya, ada tulisan Al-Maidah atau Maidah. Ini dalam ayat keberapa kira-kira, Bu? Ayat ke 112 ya. Pada ayat 112 itu ada tulisan Ma'idatan minas sama'. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Allah ya itu. Jadi ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Itu ada ya kata-kata ma'idah. Jadi ada di dalam ayat ke 112. Artinya hidangan. Surat ini ada berapa ayat, Bu? Ada 120. Ya, 102. 120. 120 ayat. 120 ayat. Surat ini diturunkan di mana? Atau pada masa Mekah atau Madinah? Madinah ya. Makanya disebut dengan Madaniyah. Madaniyah.
Ini asbab nuzulnya apa ini? Hubungannya dengan hidangan ini. Kira-kira cerita Al-Maidah itu menurut Ibu ada di masa Nabi siapa? Kan? Nabi Isa. Yakin? Iya, sama perjamuan dengan hidangan sama ya. Boleh perjamuan. Perjamuan kan di negaranya kayak Yesus gitu kan. Hubungannya ke situ kayaknya. Iya, berarti Nabi Isa. Ya, Ibu Oci Nabi Isa nih. Yakin ya? Yang lain selain Nabi Isa ada nggak? Nabi Musa. Si Ibu mendingan Nabi Musa apa Nabi Isa? Siapa? Nabi Isa. Yakin? Oh ya, ini riwayatnya Nabi Isa alaihissalam dengan para pengikutnya, pengikut setianya disebut dengan para pengikut Nabi Isa yang setia disebut dengan kalau pengikut Nabi yang paling setia as-sahabah, sahabat ya. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam punya juga pengikut-pengikut setianya yang mereka dilakobi dengan nama apa di dalam Al-Quran? Para pengikut Nabi Isa disebut dengan Al-Hawariyun. 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 Para pengikutnya. Para pengikut Nabi Isa itu disebut dengan Al-Hawariyun. Ya. Nah. Biasa kalau yang namanya pengikut itu ada yang setia bener, ada yang setia, ada yang kurang setia, ada yang enggak setia, ada yang ngelawan. Begitu ya. Zaman sekarang juga sama. Zaman Rasulullah SAW kan ada yang sahabat, ya kan. Kemudian ada tabi'in, kemudian ada juga yang biasa-biasa aja sahabatnya, ada juga yang munafik. Ya. Sahabat Nabi yang munafik siapa? Di Madinah. Dan di Madinah itu ada juga sahabat Rasulullah SAW tapi munafik. Ya, ada juga ya umat Nabi Muhammad itu yang melawan. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, apa lagi itu? Abu Janda. Itu mau di kita zaman sekarang ya. Nah, di Al-Hawariyun juga ada pemimpinnya. Siapa nama pemimpin Hawariyun pada waktu itu? Ya, siapa Bu? Pemimpin Hawariyun pada waktu itu namanya? Pemimpinnya namanya Sam'un. Nah, itu ya. Nah, namanya Sam'un. Ya. Kalau zaman sekarang Sami'un. Sama ya, Sami'un. Tapi
masuk ke dalam bahasa apa Barat Inggris menjadi ada yang Samson and Delilah, ada juga Samuel katanya ya. Itu ya. Samun. Nah, ya. Ceritanya begini, Bu. Ya. Para Hawariyun ini diperintahkan oleh Rasulullah Isa alaihissalam pada waktu itu untuk berpuasa. Sama dengan kita ya. Puasa katanya sih ada yang nyebut 10 hari, ada yang menyebut 30 hari, ada yang menyebut 40 hari. Allahu a'lam. Ya kan? Puasa. Setelah akhir dari bulan puasa pada masa itu, ini mereka orang-orang Hawariyun ini ingin mengakhiri puasa mereka dengan mengadakan hari raya. Kayak kita Idul Fitri. Jadi sudah ada ya keinginannya untuk hari raya itu. Ya, sudah ada sejak zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, pengennya mereka, keinginan mereka di hari raya itu terakhir dari bulan puasa mengadakan santapan atau resepsi makan bersama gitu ya. Makan bersama. Ya. Ingin makan bersama di hari raya itu. Terus makanannya dari mana nih? Oh, pikir sana, pikir sono dan sebagainya. Akhirnya mereka menginginkan agar makanannya itu langsung diturunkan oleh Allah dari langit, gitu. Itu yang disebut dengan Maidah itu. Hidangannya itu ingin dari Allah langsung turun dari langit, baru kita makan bersama pada hari raya itu. Okay. Maka mereka berinisiatif untuk datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Siapa nih pemimpinnya yang akan mimpin ke sana? Nanti yang bicara, juru bicaranya siapa? Nah, ditunjuklah siapa namanya? Samun menjadi juru bicara untuk ngadep kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus apa yang akan dipinta? Nah, idh qalal hawariyun. Ingatlah ketika berkata orang-orang Hawariyun kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam. Wahai Isa anak Maryam. Satu-satunya manusia di dunia ini sejak zaman Adam sampai hari kiamat nanti yang dinasabkan keturunannya kepada ibu itu adalah Nabi Isa. Ya. Ya Isa bin Maryam, ibnu Maryam pada ibunya. Hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu Allah bisa, ya bisa, apakah Tuhanmu bisa ayyunazzila alaina, untuk menurunkan bagi kami atau untuk kami
menurunkan untuk kami maidatan, hidangan, jamuan, minas samai, dari langit langsung, blok turun, kemudian dimakan bersama gitu. Ya Isa bin Maryam, apakah bisa Tuhanmu untuk menurunkan maidah dari langit, menurunkan hidangan dari langit, yang tentunya isinya makanan-makanan yang enak dong, benar ya? Iya. Kira-kira jawaban Nabi Isa apa, Bu? Nabi Isa langsung nerima apa tidak? Langsung mengabulkan nggak? Ini kan artinya mereka walaupun bahasanya diplomatis, apakah bisa Tuhanmu menurunkan hidangan? Ini artinya, ya Isa, tolong minta sama Tuhanmu untuk menurunkan hidangan itu untuk kami bisa makan bersama gitu. Ternyata jawaban Nabi Isa apa? Qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Ya. Takutlah kamu sama Allah jika kamu orang yang beriman. Artinya apa? Artinya ini Nabi Isa itu setengah menolak, ya kan? Jangan sembarangan kamu minta sama Tuhan. Minta rezeki sama Tuhan. Karena apa? Karena sudah banyak sekali permintaan orang-orang dahulu, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus ya, diminta oleh kaumnya, kemudian Allah kabulkan, tapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah, akhirnya dibinasakan. Maka Nabi Isa katakan, ittaqullah, takutlah kamu sama Allah. Ya, jangan sembarangan kamu minta. Ya, kadang-kadang kita juga kan suka begitu ya. Ya Allah, ya, pengen punya mobil, berikanlah mobil. Nanti kalau saya sudah diberikan mobil, sholatnya akan rajin di masjid tiap saat, gitu ya. Dikasih mobil, apakah sholat di masjid? Kagak, tetap aja males gitu. Nah ini yang membahayakan. Makanya Nabi Isa alaihissalam memperingati atau memperingatkan mereka, jangan sembarangan kamu minta sama Allah sesuatu kalau kamunya tidak bersyukur gitu. Kalau kamu minta kepada Allah, maka kamu siap untuk mensyukurinya. Bu, apa ibu merasa enggak harta kita itu terus bertambah, Bu? Dulu pertama kali belum punya rumah, minta sama Allah dapat rumah. Kemudian aduh isinya, minta sama Allah ada dikasih isinya segala macam, ada panci, ada kompor, ada gas, segala macam itu dikasih oleh Allah. Aduh ini alat untuk kendaraan, nah kalau sepeda aja dikasih sepeda, sudah punya sepeda. Aduh kayaknya kalau sepeda mah goes setiap hari. Ya Allah motor dikasih, udah dikasih motor. Aduh kalau motor mah kehujanan. Mobil, ya Allah dikasih mobil, udah dikasih mobil, itu sholatnya masih begitu aja dari dulu. Nah jadi kita harus bertambah semestinya, bertambah rezeki, bertambah ibadahnya. Tapi susahnya, masya Allah ya. Untuk berubah, untuk perubahan itu susah. Nah, ittaqullah kata Nabi Isa alaihissalam. Ini juga mengingatkan sama kita ya, ittaqullah. Ingat terhadap rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Tiap dapat nikmat maka kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu sudah hafal
Dari sejak zaman dulu itu sudah hafal. Yang susah apanya? Ngelakuin. Kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya, tapi kalau kamu tidak bersyukur, adab ya. Nah itu ya. Nah, ibu sudah hafal. Tapi mereka itu tetap saja mendesak. Ya, ketika ditanya oleh Nabi Isa, emang untuk apa kamu? Kan itu makanan sudah ada, roti ada, ya, deblak ada, apalagi tempe ada, gemblong ada, opak ada, segala macam ada. Untuk apa kamu ini minta? Nah, dijawab oleh mereka di dalam ayat 113. Qalu nuridu an ta'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nah, ini alasan mereka kenapa minta itu. Minta maidah itu, minta apa? Hidangan. Kata mereka, nuridu anna kula minha. Kami ingin memakannya. Ya, ingin bareng-bareng makan bersama-sama di hari itu ya. Yang kedua, Pak, wa natma'inna qulubuna. Supaya hati kami jadi tenang. Hati kami jadi tenang. Ya, tenang gimana? Keyakinannya kepada Allah dan kepada Rasulullah itu mantap gitu. Jadi semakin mantap. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa na'lama an qad sadaqtana. Yang ketiga, kami ingin tahu, ingin mengetahui tentang kebenaranmu, Nabi Isa, ya, biar kami tahu bahwa engkau itu betul Rasul Allah dan Allah itu betul Tuhan kita. Itu yang ketiga, wa na'lama an qad sadaqtana. Yang keempat apa? Mereka katakan wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Allah, agar kami dapat betul-betul menyaksikan bagaimana itu mukjizat turun dari langit, ya, blek dari langit turun makanan yang sudah tinggal dimakan oleh kami. Nah, biar kami bisa betul-betul menyaksikan mukjizat itu. Nah itu. Nah, setelah mereka menjawab seperti itu, akhirnya Nabi Isa, oh iya ya kalau gitu ya, ya mungkin gitu ya. Oke, kalau gitu. Tapi ingat ya, tetap bersyukur. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Nabi Isa kemudian meminta kepada Allah atau tidak untuk diturunkan maidah itu? Dan meminta? Mana ayatnya? Ya, ini mic-nya ada di sini nih mic-nya. Ya, ibu mic-nya Bu. Biar untuk baca ibu-ibu. Mangga, ya. Itu mic untuk ini, untuk rekaman. Masuk TV Pak Ustaz. Mangga dibaca Bu. Ibu RT 06. Ya. Ini sama aja kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Allah. Ya, dipegang dulu biarin Bu. Nah, Nabi Isa alaihi salam bangkit berdiri di majelis itu, kemudian beliau ke tempat wudhu, ya, ke tempat mandi atau ke kamar mandi. Kemudian berwudu, ya, kalau kita mungkin wudu, nggak tahu wudunya seperti apa ya. Ya, wudunya orang Islam sekarang ini adalah wudu yang paling sempurna. Sholatnya orang Islam sekarang adalah sholat yang paling sempurna. Ya. Jadi Nabi Isa menuju ke kamar mandi, kemudian ada yang menyebutkan mandi, wudu, lalu berpakaian dengan pakaian yang sederhana. Ya. Kemudian dia keluar lagi, sebelum memohon kepada Allah melakukan apa dulu, Bu? Sholat dulu 2 rakaat. Ya, sudah ada sholat ya berarti. Ya kan? Udah ada perintah sholat, sudah ada sholat. Cuman sholatnya seperti apa kita tidak tahu ya. Yang jelas di dalam Al-Quran, orang-orang Bani Israel dulu itu sudah diperintahkan untuk sholat. Ya, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdihi fi bi'ahdikum wa iyaya fattaqun. Kemudian ada ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat hai Bani Israel, keluarkanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang suka ruku. Jadi perintah untuk sholat sudah ada ya zaman dulu. Itu sudah zaman Nabi Musa alaihi salam. Apalagi zaman Nabi Isa itu ada. Ya, jadi Nabi Isa sholat dulu 2 rakaat. Ini contoh untuk kita. Kalau kita ingin doanya diterima oleh Allah dan dimakbulkan oleh Allah, maka yang bagus adalah kita wudhu dulu, sholat 2 rakaat. Apakah sholat apa kalau kita? Sholat hajat. Berapa rakaat sholat hajat? 2 rakaat. Sholat hajat dulu, baru kemudian berdoa kepada Allah. Pakaiannya nih Nabi Isa itu kalau mau sholat pakaiannya pakaian yang sederhana, ya, yang sederhana. Kemudian ketika setelah selesai sholat, Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepalanya. Jadi menundukkan kepalanya, ya. Wa guddot ainahu. Kemudian matanya dipejamkan. Jadi mohon kepada Allah itu dengan mata dipejamkan, ya. Seraya berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, Tuhan kami. Kalau Nabi Isa alaihissalam doanya pakai 2 Allahumma, ya. Allahumma dengan Rabbana. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Kalau orang atau umatnya Nabi Muhammad cukup salah satunya saja. Ya, tidak perlu Allahumma Rabbana, tetapi Allahumma saja. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Atau cukup dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, Rabbana ya. Ini Nabi Isa, Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami, minas sama'i, dari langit. Ya, dari langit. Maksudnya apa yang diturunkan? Ma'idatan ya. Anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Itu permohonan Nabi Isa. Ya Allah, ya, sambil merem, ya Allah, nunduk kepalanya, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Takunu lana idan li awwalina. Untuk apa? Ya. Nah, kalau kita mungkin nanya begitu, untuk apa kamu minta itu? Nah, takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya. Ini untuk menjadi pertanda sebagai hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Jadi ini pertanda, dijadikannya sebagai hari raya setelah berpuasa selama sebulan. Kalau kita Idul Fitri. Nah, pertandanya itu dengan diturunkannya itu hidangan dari langit oleh Allah langsung. Gitu. Nah, jadi ada niat bagusnya ya untuk dijadikan sebagai hari raya. Hari raya untuk kami yang ada sekarang dan untuk orang-orang setelah kami. Orang-orang yang setelah kami itu siapa? Halo? Orang-orang setelah kami itu siapa? Setelah Nabi Isa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita sudah jadi umat Nabi Muhammad yang menerapkan doa Nabi Isa alaihissalam itu. Permintaannya dikabulkan, hari rayanya dikabulkan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena memang doanya li awalina wa akhirina, gitu. Alhamdulillah kita punya Idul Fitri. Itu keinginan Nabi Isa juga ya. Wa ayatan minka, dan juga untuk menjadi ya mukjizat, tanda kebesaran Engkau ya Allah. Nah, untuk memperlihatkan kepada mereka inilah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu apa? Warzuqna wa anta khairur razikin. Untuk menjadi rizki. Berikanlah kepada kami rizki, karena Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Apakah diturunkan? Apakah Allah mengabulkan, Bu? Mengabulkan, betul. Di mana? Ayat 115. Ayat selanjutnya 115. Mangga dibaca. Ibu. Sambil ini, Bu, belajar membaca. Kalau bisa pakai lagu, Bu. Lagu apa kayak lagu Bayati atau lagu Biharkah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Shadaqallahu Allah. Ya. Qala Allah, maka Allah menjawab permintaan dari Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah langsung menjawab? Kenapa Allah langsung mengabulkan?
Ya, karena Nabi Isa ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, apapun yang dimintanya akan dikabulkan. Kalau itu baik ya. Nah, masa orang baik berdoa yang tidak baik, tidak mungkin kan? Ya, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berfirman, Allah menjawab, ini sesungguhnya aku ini munazziluha alaikum, akan menurunkan hidangan itu kepadamu semua. Alaikum, kepadamu. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Syaratnya, kalau kamu sudah diberikan hidangan itu lalu kamu kufur, tidak mensyukurinya, ya, maka akan ini aku langsung ya, fa inni, sesungguhnya aku u'adzibuhu, akan memberikan adab kepadanya, kepada orang yang kafir tersebut, adab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, adab yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di dunia ini, dari sejak dulu sampai hari kiamat. Hanya akan diberikan sekali itu saja kepada orang yang kafir itu pada saat itu. Sebelumnya tidak pernah diberikan. Setelahnya juga nanti tidak diberikan lagi. Apa adab ini? Nah, kita lihat. Jadi setelah itu kemudian turunlah Maidah itu dari langit. Blok di hadapan mereka semuanya menyaksikan, ya, para hawariyin menyaksikan turunnya Maidah tersebut, ya. Wa minkum fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu, bukan ya, ini dalam ayat lain ya. Oh iya, bukan. Pas setelah turun, kemudian apa? Ini hidangan ini, kalau kita ngelihat di dalam tafsir Al-Munir ya, tafsir Al-Munir ini karangan siapa, Bu? Karangan orang Indonesia, tapi dipakai di mana-mana, di Arab juga dipakai. Tafsir Al-Munir. Siapa yang mengarang? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ya, kita orang Banten. Iya, orang Banten ini yang bikin tafsir ini. Kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Munir ini, turunlah hidangan yang merah diapit dengan 2 awan, ya, diapit dengan 2 awan, bawah dan atasnya. Di bawahnya ada awannya, di atasnya juga ditutupi dengan awan. Jadi turun bersama dengan awan, belak ke bawah, ya. Mereka semuanya menyaksikan sampai hidangan itu jatuh di hadapan mereka. Maka semuanya sorak nggak, Bu? Wah, sorak. Wah, bener nih. Wah, semuanya pada teriak, sorak-sorai, ya, bergembira karena turun itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Malah Nabi Isa menangis. Dengan diturunkannya itu menangis. Kenapa Nabi Isa menangis? Karena takut umatnya itu setelah mendapatkan
rizki tersebut, maidah tersebut, mereka malah kufur kepada Allah. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana ij'alni minasyakirin. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha mutlatan wa uqubah. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hidangan ini sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikan ia sebagai bencana dan siksaan. Itu doa Nabi Isa. Ini masih tertutup ya, hidangannya masih tertutup. Bagaimana supaya bisa dimakan? Tentunya harus dibuka dulu. Maka Nabi Isa memerintahkan salah seorang di antara kamu yang paling baik, ya, di antara kamu yang paling baik, pemimpin kamu untuk membuka makanan itu. Ya, akhirnya ditunjuk siapa? Sam'un. Sam'un, ayo kamu yang buka. Yang lain juga memerintahkan, Sam'un ayo buka, ayo. Tetapi ternyata Sam'un tidak mau. Dia bertasarruf kepada Rasulullah Nabi Isa alaihis salam. Engkau lebih pantas ya Isa Ibnu Maryam untuk membukanya. Mungkin juga takut ya. Kalau pas dibuka keluar ular. Ketakutan gitu. Nah, oke, kalau gitu akhirnya Nabi Isa apa? Nabi Isa bangkit. Sebelum membuka itu beliau ke tempat air berwudu dulu. Ya. Ini contoh juga untuk kita ya. Kalau kita mau makan, cuci tangan dulu gitu. Ya kan? Biar bersih. Nah, Nabi Isa itu bukan hanya cuci tangan tetapi berwudu, tangannya dicuci dan juga yang lainnya juga dicuci, hatinya juga dicuci gitu. Lalu apa? Sebelum membuka ya, beliau sholat dulu 2 rakaat. Mungkin ada rasa apa ya, takut terjadi apa-apa atau bagaimana gitu ya, sehingga Nabi Isa alaihissalam wudu dulu kemudian sholat dulu 2 rakaat sebelum ngebuka itu ya. Setelah selesai sholat, beliau mau membuka maidah itu, tetapi beliau menangis terseduh-seduh ya. Di sini disebutkan menangis. Jadi membukanya itu sambil menangis takut gitu, menangis takut. Penutupnya dibuka sambil berdoa membaca bismillah. Udah ada bismillah zaman dulu ya. Tapi bismillahnya bismillahi khairir razikin. Itu bismillahnya Nabi Isa. Bismillahi khairir razikin. Kalau sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ketika dibuka, masya Allah, makanan yang enak sekali ya. Nabi Isa menemukan ikan panggang. Ikan panggang. Kalau sekarang ikan apa? Ikan bakar mungkin ya. Ikan bakar yang enak gitu. Aduh, jadi pengen makan ikan ini. Ikannya juga ikan panggangnya tanpa ada durinya. Ikan panggang apa yang tidak ada durinya, Bu? Enggak ada ya? Ini enggak ada durinya nih ikan. Tanpa ada sisiknya. Gurame tapi tanpa ada sisiknya dan tanpa ada cucuknya. Enak benar itu. Ibu bisa ngeces nih. Sampai rumah langsung makan. Ya. Tapi itu sudah ada apanya? Sudah ada bumbunya.
Bumbunya itu ngecelakin ya, ngecelakan. Ada apa? Ada garamnya, kalau di sini disebutkan ya. Ya, kemudian ada minyak apa zaitunnya, ada cukanya. Nah, pokoknya enak dah. Kalau sekarang mais ikan pakai apa sih? Cuman satu hal yang tidak ada katanya, kecuali hanya daun bawangnya tidak ada. Mungkin zaman itu belum ada bawang kali ya. Tapi zaman Nabi Musa sudah ada bawang. Di dalam Al-Quran disebutkan kan, ya, wa adasiha wa fumiha wa basoliha. Itu zaman Nabi Musa. Mereka minta untuk diberikan bawang, diberikan adas, diberikan kacang, ya, berikan bawang putih, bawang merah. Ada dalam Al-Quran ternyata ya bumbu masak, Bu. Gak ada Iya. lalapannya Pak Ustadz. Gimana? Gak ada lalapannya. Nggak ada lalapannya ya? Lalapannya gak ada. Cuman bumbu doang. Tapi di sini disebutkan selain ikan itu di sekitarnya itu ya ada berbagai macam makanan kecil. Mungkin juga lalapan, itu sambalnya, ya. Tempenya, tahunya. Aduh, enak juga ini. Bahkan disebutkan di sini ada 5 roti. Ada 5 roti. Dan di atas rotinya itu sudah ada apa kalau itu? Kalau di Selai. sudah ada selainya. Di atas mana roti yang pertama itu selainya zaitun. Pada roti kedua terdapat selainya madu. Pada roti ketiga terdapat samin. Roti yang keempat keju. Berarti sudah ada keju ya? Keju. Soalnya saya nggak biasa nyebut keju. Kalau di kampung nyebutnya kejo. Iya. Dan pada roti yang kelima ada dendeng. Kalau sekarang apa ya? Dendeng Pak Ustadz tetap. Dendeng ada? Roti yang ada dendengnya? Abon. Kalau sekarang abon. Ini sudah ada ya berarti ya? Hah? Ibu-ibu bikin bikin makanan ternyata sudah ada contohnya nih dalam tafsir ini. Zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah mereka melihat semuanya pada pengen makan gitu, ya, itu hidangan ketika dipersilakan oleh Nabi Isa untuk memakannya, ya, untuk memakannya, maka Nabi Isa memerintahkan untuk memakannya itu sebagian saja. Jangan sampai ada yang makannya berlebihan. Jadi secukupnya saja, gitu ya. Iya benar. Itu hidangan hanya 5 biji roti, kemudian hanya 1 tempat. Tetapi orang Hawariyun yang begitu banyak, ratusan orang, bisa terbagi semuanya. Itu yang disebut dengan berkah. Berkah itu seperti itu. Sedikit tapi bisa semuanya kebagian. Nah, itu berkah. Ya. Banyak tapi tidak berkah. Biasanya ada yang kelempar, ada yang dilempar, ada yang gak keruan gitu, gak kemakan. Nah itu, ya, dimakanlah oleh mereka. Apakah mereka makannya hanya sekedarnya? Tidak. Ternyata mereka karena merasa nikmat, makan ada yang banyak, ada yang waduh. Gitu. Bukannya bersyukur, malah jadi kufur, tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam.
Ngeyelnya mereka ya, bertanya lagi kepada Nabi Isa. Ya Nabi Isa, ya Isa, ini makanan itu makanan dari dunia atau makanan dari akhirat? Makanan dari surga. Ini makanan dari surga apa? Makanan dari dunia. Kalau kita mungkin kesel, lu apa? Ya udah dikasih masih ngeyel, makan aja. Terserah mau dari mana aja kan gitu ya. Ya terserahlah, mau Allah mau ngasih apa itu dari dunia atau dari akhirat. Yang penting kamu udah bersyukur. Mereka nggak mau bersyukur gitu. Malah bertanya seperti itu. Mungkin nanti kalau dijawab oleh Nabi Isa itu dari dunia lah, kalau dari dunia nanti kita minta lagi yang dari akhirat lah, dari surga. Kalau jawab dari surga lah, dari surga mah itu mah bohong-bohongan kali. Dan sebagainya. Jadi banyak sekali alasan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya. Masih juga belum puas juga ya. Ketika Nabi Isa mengatakan ini makanan itu bukan dari surga dan bukan dari dunia, tetapi ini makanan yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dan diturunkan kepada kamu. Gitu. Masih ada yang ngeyel dari mereka itu. Apa ngeyelnya? Ya. Kami belum puas dengan ini. Jadi kami ingin supaya engkau memperlihatkan sesuatu kehebatan dari ikan-ikan ini. Padahal kan udah melihat ikan nggak habis-habis gitu ya, dimakan oleh banyak. Tapi masih menginginkan yang lainnya gitu. Masih pengen mukjizat yang lainnya. Maka Nabi Isa alaihissalam mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah ikan-ikan yang sudah dibakar, yang sudah mati itu, yang sudah jadi makanan itu hidup kembali. Maka hiduplah, hai ikan, hidup menjadi Ikan. gurame lagi itu yang hidup. Wah, semuanya pada sorak gitu ya, melihat yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ikan ini kemudian dikembalikan oleh Nabi Isa, ikan balik lagi seperti yang tadi. Kemudian dia jadi makanan lagi. Tetapi setelah itu karena kengeyelan mereka, maka ikan-ikan ini diambil kembali oleh Allah ke atas. Ya, yang masih pengen makan tidak kebagian. Ya. Bahkan ada mungkin katanya dalam riwayat lain sebutkan ada yang nggak kebagian karena gara-gara ada orang yang ngomong begitu sehingga oleh Allah langsung diambil itunya ya ikan tersebut itu ya. Nah itu makanya kalau kita diberikan rezeki jangan ngeyel minta yang lainnya, dikasih hati. Nah, itu kan kalau menurut saya. Dikasih apa, Bu? Jantung. Jantung. Gitu ya. Ya. Minta kaki. Kan mereka banyak yang kufur. Tadi janji Allah apa? Kalau yang kufur akan diadab dengan apa? Dengan adab yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada manusia sebelumnya atau manusia yang akan datang sampai hari kiamat. Apa itu? Apa, Bu? Adabnya apa? Itu di dunia loh, belum nanti di akhirat. Ini adabnya di dunia. Mereka ada 330 orang kalau dalam kitab ini, 330 orang yang kufur. Laki-laki semua ya. Yang kufur ternyata laki-laki semua ya, ibu-ibunya nggak ada yang kufur. Alhamdulillah si ibu nggak ya. Laki-laki semua 330 orang. Mereka di malam hari karena mereka semua udah suami ya, sudah suami istri, sudah menikah, tidur bersama istrinya di malam hari. Ketika bangun di pagi harinya, ternyata mereka sudah pada jadi
Khonaziro. Khinzir, apa khinzir? Babi. Yang 330 orang itu sudah jadi babi. Ya. Dia berjalan ke jalan, kemudian mencari tempat yang kotor. Di situ dia makan kotoran orang dan sebagainya. Ketika Nabi Isa melihat, nangis Nabi Isa. Ya, demi melihat kaumnya yang jadi babi, kufur. Tapi Nabi Isa masih mengenali ini babinya siapa, ini babinya siapa, ini babinya siapa. Sehingga Nabi Isa memanggil satu persatu. Hei, kalau namanya siapa ya? Anton. Hei Anton. Dan ternyata babi, walaupun sudah jadi babi, tapi masih mengerti. Jadi masih mengerti. Jiwanya masih jiwa manusia. Walaupun sudah berbentuk babi, maka datang, ya, menangis. Dipanggil lagi si siapa namanya yang lain? Kevin. Hah? Kevin. Erwin. Kevin. Chaplin. Chaplin sini. Chaplin datang, nangis. Gimana ini? Ya begitulah. Karena kamu melawan, karena kamu kafir. Jadi rasakan. Nah, bisa tidak bisa mengembalikannya lagi. Karena itu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sampai 330 orang dipanggil oleh Nabi Isa, semuanya dinasehatin. Babi dinasehatin. Tapi tetap aja jadi babi karena sudah tidak ada lagi waktu bertaubat. Nah, kalau kita ketika napas kita sudah di tenggorokan, ya, sudah tidak bisa lagi untuk bertaubat. Mereka sudah jadi babi, tidak bisa lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka kembali jadi manusia? Jadi manusia lagi enggak? Mereka sudah tidak terima tobatnya. Walaupun mereka nangis jerit-jeritan, ya, dalam bentuk babi, tidak ada yang dikembalikan. Sampai 3 hari 3 malam mereka tetap dalam bentuk babi. Ya, dalam bentuk babi yang hina. Khonazira, khasiina. Ya. Mereka dijadikan babi-babi yang terhina. 3 hari 3 malam mereka jadi babi. Kemudian setelah itu semuanya mati. Ya, semuanya mati. Dikubur, kalau zaman sekarang yang dikubur kali ya. Dikubur dalam bentuk babi atau dilemparin kemana gitu dalam bentuk babi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itulah, ini semuanya merupakan ajaran bagi kita semuanya agar kita selalu ittaqullah, ya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Isa itu, bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah, takutlah kepada Allah. Kalau kita memohon sesuatu, rizki dan sebagainya, dengan berjanji di dalam diri kita, lalu kita tidak memenuhi janji itu, ketika itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hati-hati. Ya, apalagi kalau bentuknya itu nadar. Kalau nadar itu wajib, ya. Ya Allah, kalau saya lulus ujian, maka saya akan memberikan uang 500.000 umpamanya sama anak yatim. Nah, itu kalau janji seperti itu kemudian dikabulkan, itu harus ditunaikan, harus dibayar janji itu. Karena itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nazar. Barangkali mungkin itu, Bu, ya. Udah jam berapa ini? Udah lebih, ya?
11, 20. Dan Ini ada materinya. ya, untuk pembahasannya dari surat Al-Maidah ini atau tentang surat Al-Maidah ini kita cukupkan. Mungkin nanti Tanya jawab. tanya jawab. Kalau yang bisa dijawab saya jawab, kalau yang tidak bisa saya jawab PR. PR. Bu pakai ini, Bu. Pakai ini juga. Saya. Saya dulu ya. Ya, boleh. Silakan, Bu. Oke. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon izin, mau bertanya masalah nazar. Masalah nadar. Iya. Tadi kan Ustadz sebutkan harus ditunaikan kalau sudah tercapai istilahnya lulus. Tapi kala kita benar-benar lulus, terus rezeki yang untuk mau buat nazar itu belum ada, mungkin batas waktunya gitu. Seumur hidup apa itu gitu Ustadz maksudnya. Ya, kabar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Bagus pertanyaannya. Gimana kalau kita pas dikabulkan duitnya nggak ada gitu? Pertama, itu berarti belum apa? Bisa jadi batal, bisa juga nunggu nanti kalau ada gitu. Oleh karena itu maka kalau kita mau nadar Lihat-lihat. harus diperhitungkan. Kalau saya lulus ujian, saya mau kasih rumah ini. Itu tidak. Jadi kalau kita mau nadar itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Gaji kita berapa sih sebulan? Ibu umpamanya gajinya sebulan 15 juta. Alhamdulillah. Lebih dari itu. Cuman mungkin yang kelihatan angkanya yang nggak nyampe segitu. Yang kelihatan angkanya. Angkanya doang, Ustaz. Nolnya nggak ada. Atau kelihatan hanya angkanya doang. Ya. Jadi kalau mau nadar itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, tidak mesti dengan hanya uang, bisa juga dengan yang lain. Umpamanya kalau saya keluar dari musibah ini umpamanya, nanti saya mau mengajar ngaji di masjid setiap hari sampai setahun umpamanya. Iya kan kuatnya setahun. Ya Ustaz Ika nih yang seneng dia. Oh iya benar kalau gitu. Pada ini aja. Pada nadar itu nadar ngajar ngaji. Begitu Bu ya. Jadi nanti nunggu Bu, kalau kemungkinan kalau semuanya nanti juga saya dapatnya nanti gitu kapan waktu 2 bulan yang akan datang saya dapat uang. Jadi nanti bayarnya setelah itu, nggak apa-apa. Berarti nggak ada batas waktunya ya? Kalau Tadi berarti nggak ada batas waktunya ya, nggak ada nunggu batas waktunya, kemampuan kecuali gitu. kalau kita batasi sendiri. Pokoknya saya mau langsung ngasih itu. Nah, ketika waktu itu dikabulkan, kita kan semestinya langsung, tapi uangnya nggak ada. Ya berarti kita ini lagi nunggu lagi nanti kalau ada gitu. Nah, kalau tidak ada jangan dipaksakan, kita pinjem usaha kemana, akhirnya malah jadi banyak utang. Kata Bu Alpi nunggu bonus keluar, Pak Ustadz. Gimana? Bu Alpi bilang nunggu bonus keluar. Nah, nunggu bonus. Gimana? Diganti dengan yang lain, yang setara ya. Mungkin kalau diganti dengan sesuatu yang setara karena adanya itu gitu, yang setara. Ya. Jadi yang paling penting itu tadi ya, kalau kita mau nadar, usahakan yang sesuai dengan kemampuan kita gitu.
Jangan berlebihan dari itu. Itu nggak boleh, bahkan ada ulama yang nggak membolehkan kita nazar dengan sesuatu yang tidak kemampuan kita, itu tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu Oci. Ya Ustaz, terima kasih. Titipan pertanyaan yang saya yang diminta nanyakan. Jadi kalau nazarnya mungkin karena kita keterbatasan ilmu sebelumnya gitu Ustadz, bahwa nazar jadi hitungannya wajib ditunaikan. Kemudian pada zaman dulu kita bernazar itu belum ada ilmu lah gitu ya. Iya. Jadi bahwa ada beberapa yang mengucapkan nazar tapi lupa gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya terlupa padahal begitu kan Bu ya tadi pertanyaannya. Iya, kalau terlupa apakah ada gantinya atau mohon Allah ingatkan atau bagaimana jalan keluarnya gitu Ustadz? Kalau itu ada 3 hal yang diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah dari ditulis dia sebagai orang yang berdosa gitu. Yaitu pertama ketika dia masih bayi sampai dia balik. Kalau sudah balik ya dicatat tuh dosanya. Kemudian ketika dia lupa sampai dia ingat. Jadi ketika ingat langsung, kalau namanya lupa ya al-insanu mahalul khotawan wan nisyan, tempatnya lupa gitu. Jadi kalau lupa, dulu saya nadar umpamanya bulan Januari, semestinya bulan Februari itu ditunaikan. Tapi pas bulan Februari lupa, ingat-ingat sudah di bulan Desember lagi gitu. Bulan Desember lagi. Dulu saya nadar ya. Wah, iya, itu waktu itu juga harus ditunaikan. Lupa, Lupanya itu, yang lupa ketika ingat baru itu. iya dicatat. lupanya apa nih yang harus dinazarkan waktu itu. Nah gitu lupa gitu ya, kadang-kadang juga suka gitu, pernah ngucap apa tapi bukan uang tapi apa gitu. Nah Iya. boleh tobat nggak Ustadz? Ya, makanya di dalam Al-Quran itu idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kamu bertransaksi maka tulis. Iya. Perintahnya dari Allah untuk dicatat. Ya, kalau kita berhutang itu dicatat supaya tidak tidak lupa. Ya. Kalau yang meneruskan ahli warisnya gitu Ustadz, misalnya nggak ada umur gitu, ternyata belum Dan ahli warisnya tahu atau dikasih tahu ahli dikasih tahu warisnya. karena belum mampu saat itu, kalau sampai nggak ada umur, orang tua tolong Iya. tunaikan. Umi ini masih punya sangkutan sama tetangga. Umi udah tidak kuat. Kalau Umi nanti meninggal, maka tolong ini dibayar kalau kamu punya uang, gitu kan? Gitu. Yang meneruskan adalah ahli warisnya. Ya. Makanya kan kalau ada orang meninggal, barangkali ada yang punya sangkutan dengan almarhum, mohon untuk dikasih tahu keluarganya. Nah itu keluarganya itu yang membayar utangnya dan sebagainya. Nah itu pada zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah SAW ketika meninggal, beliau masih punya utang apa? Baju besi. Kalau tidak salah baju besi ya, baju besinya ya kan. Nah itu, keluarganya yang membayarkannya, gitu. Kemudian ada juga orang yang mati atau meninggal dunia punya utang. Rasulullah tidak mau nyolatin, kecuali kalau ada yang membayarkan itu. Akhirnya ada sahabat, saya nanti yang akan membayarkan utangnya. Nah, barulah Rasulullah menyolatinya. Gitu ya. Jadi utang itu bisa dibayar oleh orang lain yang ada hubungannya dengan kita mungkin ya. Atau mungkin juga dengan sahabat kita.
Ya, terutama ahli warisnya. Ya, kalau ahli warisnya orang yang punya. Tapi kalau ahli warisnya juga miskin, ya ngomonglah sama tetangga Minta tolong, yang kaya ya. minta tolong gitu. Jangan sampai dia sudah mati di sana masih nggak bisa kemana-mana. Itu orang yang punya utang itu biasanya, ya, orang yang punya utang itu nggak bisa nggak bisa masuk ke alam barzah karena utangnya. Itu. Maka Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mau membayarnya itu segera ya. Besok masih kamu sudah membayar itu belum? Belum. Segera. Kasihan sama yang meninggalnya itu. Gitu. Nah itu ya. Jadi ingat yang punya utang. Ibu-ibu mau nggak ada yang punya utang di sini kayaknya. Nggak banyak, Melas bener. sedikit. Tapi kan ada ininya, ada yang akan dibayarkannya kan. Iya. Ya, sudah ada, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat membayar utang. Ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan lain? Silakan, Teka maju sini, boleh? Sini. Ya. Oh ya, ibu apa namanya lupa lagi. Bu Eka. Bu Eka. Oh ibu. Ika ada dua. Ini Eka ya. Ini Eka. Ya. Bu Eka. Pertanyaan saya mungkin tidak masuk tema yang sekarang. Iya. Yang saya mau tanyakan tentang sholat. Sholat. Di mana yang lebih baik? Saya Iya. sholat tahajud. Karena saya ingin memenuhi sholat yang lain juga, saya misalnya tahajudnya cuma 4 rakaat. Iya. Saya hajatnya 2 rakaat. 2 rakaat. Setelah itu witir. Ya. Mana yang lebih baik? Atau saya tuntaskan tahajudnya Atau dengan witir, atau ya itu tadi tahajud 4, hajat 2, ya. sama witir. Witir. Karena waktunya itu yang bukan mepet, jadi terburu dengan kerjaan lah istilahnya gitu. Iya, gitu. Ya, jadi mana yang lebih baik gitu, Ustaz? Iya, makasih banyak. Halo? Hah? Oh. Kayaknya ininya apa? Akinya habis. Oke. Ya. Ya. Halo? Mungkin ya baterai. Sekarang. Ya. Waktunya mepet. Kira-kira berapa menit? Ada waktu. 15 menit. Sedangkan kita ingin sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat witir. 15 menit ini waktu apa itu? Waktu tahajud, witir, atau waktu hajat? Kalau sholat tahajud, itu waktunya hanya sampai subuh aja. Ya. Sholat tahajud hanya sholat subuh saja. Sampai sholat subuh saja. Kemudian sholat hajat bisa di waktu lain. Ya. Dan sholat witir harus dilaksanakan, bukan harusnya. Sunnah dilaksanakan pada malam itu sampai subuh. Jadi yang diuber dulu adalah sholat tahajud dulu, kemudian witir, tahajud, witir. Witirnya kalau terlalu panjang, nggak usah 5 rakaat, cukup 1 rakaat saja. Witirnya 1 rakaat saja cukup. Nah itu kalau untuk menyiasati waktunya. Nah, kenapa? Karena sholat tahajud itu utama. Di dalam Al-Quran disebutkan kan,
Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bertahajudlah kamu sebagai sunnah tambahan. Kalau sholat hajat tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar supaya kamu ditingkatkan atau diangkat derajatnya sampai tempat yang terpuji. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dan terpuji, maka sholat tahajudlah, jangan kelewat sholat tahajud. Itu enggak. Tapi kalaupun ibu mau sholat tahajudnya 4 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat, sholat witirnya 1 rakaat, itu juga boleh. Karena itu sholat sunnah. Ya, semuanya sholat sunnah. Cuman prioritasnya itu adalah sholat tahajud, karena itu waktu sholat tahajud. Ya, wa minal laili, malam itu untuk tahajud waktunya. Nah itu ya. Oke. Mungkin kayak pertanyaan apakah di Idul Adha itu kita kurban atau akikah gitu ya? Ini mendingan yang mana? Akikah apa kurban? Akikah apa kurban? Akikah. Akikah. Di Idul Adha. Oh, di Idul Adha kurban. Kurban dulu ya. Kurban. Karena waktu kurban. Sedangkan akikah bisa di waktu kapan saja. Kurban hanya di waktu kurban doang. Oke. Tapi boleh juga. Ya kalau saya niatnya mau akikah aja lah di Idul Adha, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Mungkin itu ya. Bagaimana? Cukup mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita sama-sama menutup dengan doa. Sebentar sebelum doa Ustaz, tolong kasih pertanyaan, ada satu doa. Oh iya. Yang agak susah cuma satu. Iya. Yang agak susah apa ya? Berkenaan dengan tema tadi. Tema tadi. Oh ya. Kalau zaman Rasulullah itu ada yang pengikutnya disebut dengan sahabat. Kalau zamannya Nabi Isa, apa namanya? Gagal. Oh iya, ada ini di sini ya. Oh iya benar. Ketika Nabi Isa diminta oleh kaum Hawariyun itu untuk memohon kepada Allah agar diturunkan Maidah minas sama, apa jawaban Nabi Isa alaihissalam kepada mereka? Nah, ya, jawabannya? Jawabannya Nabi Isa berkata, kenapa kamu kok bisa meminta itu? Pantaskah kamu meminta hidangan dari Allah sedangkan kamu saja belum, apa istilahnya ya, belum beriman. Ya. Baik. Ayatnya kayaknya inget ya saya. Mas terjemahannya disuruh ngapain? Ya bisa ya. Kata-katanya Nabi Isa. Katanya ya, Kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Iya. jika kamu mendapat Taqwa haqqa tuqatih. Loh, kok malah saya yang jawab? ayatnya nggak apa Ustaz? Kan? Ayatnya nggak apa. Ayatnya nggak apa. Jadi gimana? Dibantu Ustaz, dibantu. Dibantu. Kan hanya sedikit. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Ya sama orang beriman bertakwa lagi gitu ya. Ya, takut, kamu harusnya takut. Ya, jangan sembarangan. Iya, silakan. 100 untuk Berat saingan sama Mbak Alpi mah. Alhamdulillah. Boleh dibuka sekarang? Boleh
Boleh. Alhamdulillah jilbab Ustaz. Kan? Jilbab. Nah, jilbab. Ada lagunya. Oh ya, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan kita diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin. Dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses segala yang diharapkannya. Amin. Negeri kita juga menjadi negeri yang aman, damai, sentosa. Kampung kita juga begitu. Kemahri pahlo jinawi, kemahri pahre perapi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur auladina wa tullabina wa asatidatina wa umur jama'atina wa umur masjid hadha al-astar ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz dalam memberikan pencerahan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi barokahnya ilmu ya. Amin. Semua dan bisa kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita berdasarkan ilmu yang tadi diberikan cerita tentang Al-Maidah. Jadi harus bersyukur, jangan kufur nikmat. Baik Ibu, terima kasih telah hadir di majelis ini. Marilah bersama-sama kita bacakan hamdalah, kemudian doa para penyintas. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan satu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berusaha saja. Ya, Ya, berdosa kena juga. 47.